Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelajar. Bertemu lagi dengan saya, Andi Nurdiansah, dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, materi Wirausaha Produk Kerajinan untuk Pasar Global. Ini merupakan submateri kedua, yaitu Perancangan dan Produksi Kerajinan untuk Pasar Global. Sementara untuk submateri pertama, tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global, itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk sahabat pelajar yang sedang mencari atau membutuhkan materi tersebut, silahkan sahabat pelajar lihat di deskripsi atau link di atas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Proses perancangan produksi diawali dengan pencarian ide, dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Nah, ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi model dari kerajinan yang akan dibuat, dilanjutkan dengan persiapan produksi. Produksi adalah membuat produk dalam jumlah tertentu sehingga siap menjadi komoditi yang akan dijual. Untuk mencari ide, ada beberapa tahapan yang perlu sahabat pelajar lakukan. Di antaranya, yang pertama yaitu mencari ide produk dengan curah pendapat atau brainstorming. Mencari ide produk apa yang tepat untuk dikembangkan melalui curah pendapat atau brainstorming secara kelompok. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Kunci sukses dalam tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul, sehingga tidak lupa. Langkah yang kedua, yaitu rasionalisasi. Setelah menyepakati ide yang telah didapat, maka langkah selanjutnya adalah rasionalisasi. Nah, rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya, bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut, agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan ide tersebut. Perhatikan sketsa-sketsa yang telah dibuat, pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk membuat produk kerajinan untuk pasar global. Kembangkan ide-ide ini dengan rasional dan tuangkan ke dalam sketsa-sketsa selanjutnya. Setelah rasionalisasi, yang harus dilakukan adalah prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahapan sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang-bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Nah, studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, atau alat pemotong dan bahan perekat. Yang terakhir, itu adalah penentuan desain akhir. Hasil dari studi model dapat dipilih 3-5 alternatif desain akhir.
Nah, penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Kemudian kita sekarang bahas tentang produksi kerajinan untuk pasar global. Ini ada bagannya. Tahapannya pertama adalah bahan baku, pembahanan, pembentukan, kemudian perakitan, finishing, kemudian nanti jadilah sebuah produk yang akan kita jual. Mari kita bahas satu persatu. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahapan pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Contohnya, pada penggunaan material bambu harus dipastikan betul-betul kering dan terbebas dari kumbang bubuk, agar produk kerajinan yang dibuat dapat tahan lama. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku tergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid, atau lembaran dan serat. Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat, sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem. Material berbentuk lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai bentuk yang diinginkan, dianyam atau dirangkai dan direkat dengan bantuan lem. Nah, tahapan berikutnya adalah perakitan dan finishing. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Tahapan terakhir adalah finishing. Finishing ini dilakukan sebagai tahapan terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Selanjutnya, kita bahas tentang metode produksi dan keselamatan kerja. Dalam memproduksi sebuah produk, itu dapat dilakukan dengan metode tradisional atau metode modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Metode modern ini sering disebut juga dengan metode ban berjalan. Metode modern disebut metode ban berjalan karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin bahan berjalan atau conveyor. Pemanfaatan metode modern lebih efisien dalam penggunaan waktu, sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Metode tradisional kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak, karena produk yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar bentuk yang sama. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam membuat produk, sehingga detail produk yang dihasilkan akan berbeda pula. Pemanfaatan metode produksi dan pengaturan alur produksi mempengaruhi kualitas produk dan kelancaran produksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemasan. Nah, kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Kemasan untuk produk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca serta memberikan kemudahan untuk membawa. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat.
Material yang digunakan untuk membuat kemasan itu beragam, bergantung dari produk yang akan dikemas. Produk kerajinan yang mudah rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material berstruktur, sehingga aman. Kemasan yang ingin memperlihatkan keindahan produk di dalamnya dapat memanfaatkan material yang transparan, sehingga bagian dalamnya itu dapat terlihat. Kemudian, pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Produk hiasan yang ingin dikenali sebagai produk alami akan menggunakan material kemasan yang alami pula. Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan, juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafis. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand produk kita. Baik, itulah sahabat pelajar materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.